Yang bersangkutan melaporkan menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 pelapor di pernikahan dengan terlapor oleh teman. Setelah beberapa waktu terlapor mengajak pelapor untuk menikah dan pelapor dengan terlapor pergi untuk melihat status pernikahannya. Namun faktanya dalam surat pernyataan tersebut terlapor telah menikah dan telah memiliki anak, dan atas kejadian tersebut korban merasa telah dirugikan. Selanjutnya yang bersangkutan datang ke SPKT Polda Metro Jaya dan melaporkan kejadian tersebut. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Permasalahan asmara yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi hingga kini masih terus bergulir dan berkembang menjadi bola liar. Terbaru, Inara akhirnya memutuskan membawa dugaan penipuan yang dilakukan Fahmi ke jalur hukum. Tanpa ragu, ia datang langsung ke Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya untuk membuat laporan resmi. Dari langkah tersebut, terungkap fakta mengejutkan. Fahmi diduga kuat mengaku berstatus lajang saat mendekati Inara. Ia bahkan disebut menunjukkan KTP serta sejumlah dokumen lain yang seolah menegaskan bahwa dirinya tidak terikat pernikahan. Pengakuan dan bukti yang diberikan Fahmi inilah yang kemudian menjadi dasar kuat bagi Inara untuk merasa dirugikan dan memutuskan menempuh proses hukum agar kasus ini mendapatkan kejelasan. Lantas benarkah jika terbukti melakukan pemalsuan status lajangnya, Fahmi terancam dijerat dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara? Hari ini kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Dapat kami jelaskan bahwa tanggal 1 Desember 2025 bahwa telah datang seorang perempuan usia 32 tahun dengan inisial IIR, yang mana yang bersangkutan melaporkan tentang perkara penipuan, penipuan dengan terlapor dengan inisial IF, seorang laki-laki. Jadi benar yang bersangkutan datang hadir di Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Yang bersangkutan melaporkan menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 pelapor di pernikahan dengan terlapor oleh teman. Setelah beberapa waktu terlapor mengajak pelapor untuk menikah dan pelapor dengan terlapor pergi untuk melihat status pernikahannya. Dalam KTP tersebut status terlapor belum kawin. Dan terlapor juga menunjukkan surat pernyataan status single pada tanggal 29 Juli 2025. Namun faktanya dalam surat pernyataan tersebut terlapor telah menikah dan telah memiliki anak. Dan atas kejadian tersebut korban merasa telah dirugikan. Selanjutnya yang bersangkutan datang ke SPKT Polda Metro Jaya dan melaporkan kejadian tersebut untuk ditindaklanjuti. Begitu korban atau pelapor melaporkan kejadian tersebut, terus menuangkan beberapa nama saksi, ada 3 saksi di laporan ini. Nanti penyelidik akan melakukan penyelidikan, akan mengklarifikasi dan memanggil semua yang berkaitan dengan laporan saudari IIR, apakah ada unsur pidana atau tidak. Nanti kalau memang ada unsur pidana akan dinaikkan ke penyidikan. Kalau untuk laporan kasus penipuan, itu kan ada pada pasal 378 KUHP tentang penipuan, itu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara.
Dari pelapor ada menyerahkan 1 unit rekaman video, kemudian 1 lembar fotokopi KTP, 1 lembar surat pernyataan, ya, dan memberikan keterangan bahwa dalam laporan tersebut ada 3 saksi yang pelapor sampaikan dalam laporan polisi. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih, mohon maaf ya, cukup sampai di situ. Inara gimana merasa tertipu? Segala langkah hukum yang kini ditempuh Inara Rusli tentu bukan muncul begitu saja. Permasalahan ini berawal dari pernikahan siri antara dirinya dan Insanul Fahmi pada 7 Agustus 2025 lalu. Saat itu, Inara yang diajak untuk menjalani proses ta'aruf akhirnya luluh dan menerima ajakan menikah siri dari Fahmi. Ia percaya penuh pada keseriusan pria asal Medan tersebut, tanpa sedikit pun mengetahui bahwa Fahmi ternyata sudah memiliki istri dan seorang anak di kampung halamannya. Ketidaktahuan inilah yang kemudian menjadi awal mula rangkaian persoalan yang kini mencuat ke permukaan. Perasaan dikhianati serta fakta yang disembunyikan membuat Inara merasa perlu mengambil langkah tegas lewat jalur hukum demi memperoleh kejelasan sekaligus mempertahankan nama baiknya. Lantas benarkah Inara langsung memutuskan hubungan asmaranya dengan Fahmi begitu tahu bahwa ia telah memiliki istri dan anak? Bahwa pelapor menerangkan bahwa hubungan korban dengan terlapor 2, yaitu saudara IF, adalah suami istri sah, menikah berdasarkan akta nikah nomor sekian 2019, tanggal 31 Januari 2019, dan sudah dikaruniai anak di bulan Agustus 2025. Bisa kita tegaskan, klien kami ini sama sekali tidak mengetahui bahwa Insan ini pertama kali kenal dia memiliki istri dalam status single seperti itu. Ya, saya itu klien kami diajak ta'aruf dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006 ya. Tuh. Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa. Ya. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu, ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005. Ya, di mana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Insan maupun dari saudara klien kami. Itu ya. Yang di sini paling mengejutkan. Maaf, bukannya Kak Inara yang mau masuk ke rumah tangga kami ya. Jadi ternyata versinya Mawa adalah dari ceritanya Insan, justru klien kami lah ingin masuk menjadi istri kedua atau istri poligami. Langkah hukum lanjutan yang kini ditempuh Inara disebut berawal dari pernyataan Insanul Fahmi saat mempersuntingnya beberapa bulan lalu. Pada saat itu, Insan dikabarkan mengaku telah menjatuhkan talak 2 kepada istrinya. Pernyataan ini membuat Inara percaya bahwa status Insan sudah tidak lagi terikat dalam pernikahan. Namun kenyataannya, rumah tangga Insan dengan Wardatina Mawa justru masih berjalan hingga hari ini. Tak pelak, keputusan Inara untuk melaporkan dugaan penipuan tersebut langsung mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk sejumlah advokat dan praktisi hukum. Salah satunya adalah Deoli Payumara, yang rupanya memiliki pandangan berbeda terkait langkah yang ditempuh Inara. Menurutnya, ada aspek-aspek tertentu yang perlu ditinjau ulang sebelum kesimpulan hukum dijatuhkan, sehingga kasus ini pun semakin ramai diperbincangkan dan memunculkan beragam opini di kalangan publik maupun para ahli. Sekarang Inara merasa ditipu oleh si Insan, karena Insan katanya bilangnya sudah cerai. Ini kan sebenarnya Inara kan tahu ya,
orang kalau cerai kan kadang-kadang terpublikasi secara baik gitu di pengadilan. Kan dia tinggal nanya tuh, udah cerai belum? Karena sebenarnya Inara tahu bahwasanya ini masih terikat dalam hubungan pernikahan, tapi kemudian dia kemudian menyatakan si Insan ini berbohong. Padahal Inara kalau tahu dia pernah menikah si Insannya dengan Wawa, dia kan tinggal gampang ngeceknya. Sudah cerai apa belum? Cari teman-temannya, cari keluarganya, tanyalah cerai atau belum, kan gampang itu. Jadi seolah-olah Inara kemudian ditipu oleh Insan. Padahal sih untuk bicara pernikahan gampang mengeceknya. Bisa ngecek di KUA, bisa ngecek di Dukcapil, bisa ngecek di keluarga yang terdekat, kan pasti. Hubungan itu kan gampang. Udah cerai belum sih? Kan begitu. Masa semudah itu seorang wanita tertipu oleh seorang yang mengaku sudah bercerai. Jadi tertipu nggak serta-merta mudah dibuktikan oleh kesaksian sepihak ya, karena tentunya ada dasar-dasar yang kemudian bisa dipakai untuk menganalisa apakah benar-benar tertipu atau pura-pura tidak tahu begitu. Tipunya kayak gimana Inara? Emang sebelumnya nggak di cross check dulu Inara? Kenapa mau dikasih Kak Ina sedikit aja Kak Ina Berasa tertipu gimana Kak Inara? Apakah semua Inara Kak Inara? Dia udah punya istri Inara, kenapa jadi korban tertipu? Yang kedua mengenai unsur penipuan sendiri. Unsur penipuan ini kan ada bujuk rayu, ada keadaan palsu. Ya, tapi sekarang kalau ini mereka cinta-cintaan, bujuk rayunya di mana? Karena unsur pertama penipuan itu harus ada bujuk rayu dengan keadaan-keadaan palsu. Kita nggak tahu siapa yang cinta duluan. Kalau Insan cinta duluan, mungkin dia bujuk-bujuk. Nah, terbujuklah si Inara. Tapi bisa jadi Inara juga cinta duluan kepada si Insan, sehingga unsur bujuk rayunya tidak terpenuhi. Karena ketika si Insan mengaku sudah cerai, seharusnya seorang wanita yang mau dikawin bertanya, mana surat cerainya? Itu kan prinsip umumnya semua wanita akan begitu. Tak hanya melaporkan Insanul Fahmi atas dugaan penipuan, Inara Rusli juga mengambil langkah hukum lain terkait kasus ilegal akses yang berujung pada tersebarnya rekaman CCTV dari rumah pribadinya. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap privasi dan keamanan Inara, terlebih karena video itu kemudian digunakan oleh sejumlah pihak untuk menyerang dan memperkeruh keadaan. Dengan dua laporan berbeda yang kini ia ajukan, Inara menunjukkan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan siap menempuh jalur hukum demi mendapatkan keadilan serta menjaga nama baiknya. Lantas siapakah sosok yang dicurigai telah menyebarkan video tersebut hingga sampai ke tangan istri sah Fahmi? Sabtu 22 November, klien kami kaget bahwa ada CCTV yang beredar di mana CCTV itu ada di rumah pribadi klien kami yang hanya bisa diakses oleh klien kami. Ya. Klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access. Ya, pada tanggal 26 November 2025. Oke, rekan-rekan bisa melihat. Oke. Terkait dengan Undang-Undang ITE, ya, penyebaran rekaman CCTV ke publik. Dan yang kedua juga itu pasal 37 dan pasal 32 Undang-Undang ITE, serta juga Undang-Undang Perlindungan Data, ya, di mana di situ ada pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Data dan ancaman hukuman itu di atas 5 tahun. Saya sarankan kepada saudara Inara itu melakukan gugatan secara keperdataan untuk minta ganti kerugian, karena di dalam pasal 378 itu unsurnya adalah area di muslihat adanya menguntungkan diri sendiri secara kurang hukum. Dan di sini juga yang sangat menarik di sini menurut saya adalah adanya rekaman CCTV yang bisa diakses oleh orang lain bahkan disebarkan ke publik. Ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang 27, Undang-Undang ITE, Undang-Undang 32, dan juga yang lebih fatal lagi adalah Undang-Undang Perlindungan Data, Undang-Undang Nomor 26, ya, itu terkait dengan perlindungan data. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf
atas kegaduhan yang terjadi. Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, perjuangan hukum Inara Rusli tidak berhenti sampai di situ. Ia kini juga harus berhadapan dengan langkah yang ditempuh pihak Mawa. Diketahui, Mawa telah resmi melaporkan Inara beberapa waktu lalu dengan menggunakan pasal 284 KUHP. Dalam laporan tersebut, Mawa turut mencantumkan nama suaminya, Insanul Fahmi, sebagai terlapor. Upaya Mawa pun tidak bisa dianggap sepele. Ia datang dengan membawa setumpuk bukti yang diklaim dapat menguatkan laporannya dan menegaskan dugaan perselingkuhan antara Inara dan Insanul. Dengan kondisi seperti ini, situasi hukum yang melingkupi ketiganya semakin rumit, membuat konflik asmara tersebut kian terbuka di hadapan publik dan memicu perhatian luas dari berbagai kalangan. Bisa masuk dalam konteks undang-undang KUHP kan? Dalam konteks pidana berzinahan masuk. Yang dilaporkan oleh kalau perzinahan masuk karena istri ini masih terikat perkawinan dengan si suaminya, tidak ada perceraian, perikatan yang sah kan, pernikahan yang sah, jadi tidak ada perceraian. Jadi siapapun yang berzina atau berhubungan dengan si suaminya itu, sementara dia berada di luar perkawinan ini ya. Walaupun pernikahan siri, Bang. Pernikahan siri kan nggak pernah tercatat dalam catatan negara. KUA, dalam catatan sipil, dalam catatan undang-undang sipil kan nggak pernah tercatat. Jadi dia nggak ada pernikahan. Jadi pernikahan siri itu sah secara agama. Ada juga pernikahan adat sah secara adat. Tapi dua-duanya kalau tidak dicatatkan di catatan sipil atau tidak dicatatkan di KUA, dua-duanya belum dianggap sebagai suatu pernikahan yang sah secara undang-undang. Sahnya secara agama dan adat aja, tapi secara undang-undang belum. Berarti karena hukum pidana kita sifatnya netral, mengacu pada aturan-aturan positif hukum juga, jadi yang dipakai adalah pernikahan yang sah secara undang-undang. Dan kalau yang tidak sah secara undang-undang, ini undang-undang perkawinan ya, dianggap sebagai bukan pernikahan begitu, walaupun nikah siri maupun nikah adat begitu. Tapi kalau didaftarkan baru terjadi pernikahan perkawinan yang sesungguhnya. Makanya rentan ini yang nikah siri maupun nikah adat ini kalau nggak didaftarkan di catatan sipil atau di KUA itu dianggap sebagai belum menikah secara undang-undang. Tapi makanya rentannya karena akan kena pidana persinahan. Apalagi kalau si salah satunya masih terikat perkawinan dengan pihak yang lain kan secara undang-undang. Betul, tapi kan perzinahan harus dapat dibuktikan dong bahwa mereka yang sudah nikah siri belum tentu melakukan zina. Gak mungkin aku buat laporan, tapi aku nggak ada bukti yang kuat dong. Ada bawa buktinya? Ada. Oh, ini buktinya bukti hubungan dewasa ini? Ya, sebenarnya sangat memalukan. Oh, saya nggak tahu. Kita kan belum melihat barang bukti. Semua kan masih disampaikan katanya. Ya. Terus penyidik juga belum menerima barang buktinya. Itu yang tadi kita sampaikan di preskon, ya kita hanya menyampaikan apa yang klien kita sampaikan. Saya membuka ruang diskusi untuk Mawa jika mau berdiskusi dibanding saling lapor. Saya juga tidak, saya selalu terdepankan apabila ada telapor sama pelapor lebih baik memang bisa baik-baik mediasi. Akhirnya nanti restoratif justice itu akan lebih baik gitu dibanding semuanya saling rugi. Seperti itu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.